banyaknya sholat, bukan seringnya umroh atau ibadah haji, tapi implementasi dari sholat itulah yang paling penting. Asal ibadah itu yang paling kuat, ada manfaat dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau masih ada tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan, kita yang bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada tetangga kita anak yatim piatu terbengkalai dalam pendidikannya, kita yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma sholat kita, percuma haji kita, percuma harta benda kita, jika dalam kampung kita masih ada orang-orang yang merintih kelaparan, yang putus sekolah terlunta-lunta, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Apa gunanya hidup kita kalau tidak punya manfaat untuk orang lain? Justru kemanfaatan itulah nanti yang akan menghormati kita, membuat kita ini mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada apa-apanya jabatan kita, kedudukan kita, harta benda kita kalau tetangga saja masih susah. Berarti kan iman kita belum sempurna. Dengan apa kita cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mudah? Waliyaqulu qaulan sadida, dengan bertutur kata yang indah dan baik. Makanya tidak sedikit sekarang orang yang sholatnya rajin, hajinya tiap tahun OMH plus, umrohnya per 3 bulan, tapi mulutnya makin tajam, nyakitin orang lain. Hanya berbangga untuk dirinya sendiri, tidak punya manfaat dengan apa yang dilakukan untuk masyarakat sekitarnya, terutama untuk keluarganya. Tidak sedikit bapak-bapak dalam sebuah keluarga, kebetulan ada yang paling sukses, dia berangkat umroh per 3 bulan, sementara kakaknya, adik kandungnya, saudara-saudaranya tidak pernah diajak dan ditawari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal kalau kita sudah pernah pergi haji, sudah pernah umroh, kenapa kakak kandungnya, adik kandungnya, saudara-saudara kandungnya tidak pernah diajak? Buat apa juga kemanfaatannya? Menjadi ujung cerita kejelekannya, bukan kebaikannya. Dia hanya berbangga untuk dirinya sendiri, tidak punya manfaat untuk saudaranya, bahkan untuk orang lain. Subhanallah, inilah akibat daripada cara ibadah kita yang salah. Makanya ibadah yang salah itu tidak punya manfaat, melainkan kerja keras tapi nihil, tidak ada apa-apanya. Bahkan di dalam salah satu hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi yang termaktub dalam kitab Uqudul Hujan, dijelaskan la yalqallahu ahadun bidambin a'dama min jahalati ahlihi. Tidak akan pernah berjumpa dengan Allah salah seorang hamba pun bidambin a'dama, dengan membawa dosa yang besar min jahalati ahlihi, daripada meninggalkan generasi yang lemah atau bodoh. Makanya Nabi Sulaiman itu Pak ditawarin tahta wanita ilmu, tapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman ilmu. Ternyata dengan ilmu itu tahta dapat diraih, wanita pun kalau tidak salah Nabi Sulaiman itu sampai punya 1000. Luar biasa kehebatan ilmu itu, menembus batas 7 lapis langit ke bumi. Dia sekarang dengan alat yang secuil saja sudah bisa menentukan ada kadar emas, ada kadar logam, ada kadar nikel, dengan pengetahuan yang begitu luar biasa. Itulah kehebatan ilmu. Maka andai kata kita harus memilih di antara dua, antara ilmu dan harta, maka pilihlah ilmu. Karena ilmu akan mendapatkan harta, tapi belum tentu harta mendapatkan ilmu. Banyak orang yang kaya raya sampai sekarang gelap gulita dalam masa depannya. Pengetahuannya nihil, dan terutama dalam ilmu agamanya. Tapi tidak perlu menyesal. Kalau kita memang kadung sudah terlanjur bodoh, jangan mewariskan kebodohan kepada anak kita. Gunakan dengan harta benda kita, titip anak kita di tempat-tempat belajar yang paling baik. Jangan pernah merasa cukup dengan meninggalkan harta benda, kedudukan dan jabatan, karena semua itu akan panah pada akhirnya. Coba bayangkan, kita banyak teman kita dibanggakan saat umur 50 tahun kita sukses, hebat, luar biasa, teman kita banyak. 50 tahun mulai berkurang teman kita karena mungkin sudah ada yang purna. Begitu 58 kita sudah was-was. 60 pada meninggalkan, purna. Setahun sekali kita reunian dengan teman-teman kita. 65 tahun, 75 tahun kita tinggal berdua di rumah sama istri kita, itu pun kalau sehat. Luar biasa. Setelah 75 tahun anak-anak kita punya kesibukan masing-masing. Bayangkan itu saudara-saudara kita. Itu bukan cuma cerita, itu realita, Pak. Itu kenyataan, itu bakal terjadi kepada diri kita. Maka bekali diri kita dengan ilmu dan iman. Kalau dengan ilmu dan iman, insya Allah kita akan aman, Pak. Ilmu dan iman menentukan masa depan anak-anak yang solihin dan solehah. Anak-anak yang solihin dan soleh tidak mungkin membiarkan kita menderita, tidak mungkin menitipkan kepada pembantu dan tetangga, tapi dia akan berjuang dengan kemampuannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya, karena tanpa dia kita tidak ada apa-apanya. Hadirin sekalian Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini menjadi tadzkirah bagi kita, karena ini kenyataan yang bakal kita hadapi bersama. Yang berbicara belum tentu lebih baik daripada orang yang mendengarkan.
Ini sekedar nasihat saja kepada diri saya terutama yang menyampaikan. Karena belum tentu di akhir kita seperti apa. Kita tidak tahu masa depan kita. Namun kita berupaya memupuk masa depan kita yang lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan kalau apa yang belum tercapai sama kita, tercapai sama anak-anak kita. Dan semoga kita semuanya dapat kebanggaan dari generasi kita, dari anak-anak kita. Anak-anak yang solihin dan solehah. Jangankan sudah tiada, masih ada sudah luar biasa. Apalagi sudah tiada, doa-doanya tanpa diminta akan mentransfer kita. Karena memang di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan sebab apa kami diampuni dan dengan sebab apa kami dimuliakan. Asbabnya adalah anak-anak yang solihin dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, menziarahinya, mensedekahinya. Insya Allah itulah buah bukti anak-anak solihin dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kita kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam keadaan taat, mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai harus ada yang wafat, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafatlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.